Mataku adalah mataku. Sekalipun aku melihat bersamamu, penglihatanku bukanlah penglihatanmu. Selamat datang di Kacamata Dosen. Channel ini akan membahas tentang kehidupan dosen, mahasiswa, dan lingkungan kampus menurut kacamata dosen. Sebelum kita mulai, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dan notifikasi lainnya. Baik, pada episode pertama ini kita akan membahas tentang kesalahan umum pada penulisan skripsi menurut kacamata dosen. Oke, kesalahan-kesalahan ini saya rangkum dari beberapa kali dalam melaksanakan sidang penulisan ilmiah bersama dengan mahasiswa dan dosen-dosen penguji lainnya. Oke, sebelum kita masuk mengenai topiknya, kita lihat dulu menurut KBBI apa sih yang disebut dengan skripsi. Di sini setelah saya browsing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Artinya, di sini mahasiswa di sini merupakan mahasiswa untuk jenjang S1 atau strata 1, juga merupakan mahasiswa S2 atau strata 2 atau magister, atau biasanya untuk tugas akhirnya kita sebut dengan tesis, dan juga mahasiswa S3 atau doktor dengan tugas akhirnya disebut dengan disertasi biasanya di Indonesia. Nah, di sini berdasarkan pengertiannya menurut KBBI, itu kan yang perlu kita garis bawahi adalah karangan ilmiah. Nah, karangan ilmiah ini adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, jadi karangan ilmiah merupakan karangan yang betul-betul atau benar-benar dilakukan berdasarkan penelitian dan juga didasarkan oleh teori-teori yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, teori-teori ini juga didapat dari penelitian yang terdahulu. Jadi, karangan ilmiah ini benar-benar suatu karangan yang saintifik atau yang benar-benar membuat kita mikir, gitu. Nah, kadang-kadang kan gini, dalam sehari-hari mahasiswa itu kan kalau dalam perkuliahan itu seringkali kalau kita kasih tugas ya, tugasnya misalkan tugas yang mikir misalkan. Nah, banyak sekali mahasiswa yang menjawab tugas itu ngarang gitu loh. Tetapi kalau kita coba kalau dikasih tugas ngarang, tapi malah mikir, kira-kira gue mau bikin apa ya gitu. Gue mau ngarang apa ya gitu. Nah, itu kan kebalik gitu. Nah, tetapi di tugas akhir penulisan ilmiah atau penelitian ilmiah ini benar-benar karangan ilmiah yang harus ditulis dengan benar dan harus valid dan berdasarkan juga teori-teori yang sudah dilakukan terdahulu. Baik, nah karangan ilmiah ini atau mungkin nanti kita menyebutnya dengan penulisan ilmiah supaya saya nggak terlalu tertukar ya, karena biasanya di tempat saya bekerja itu disebutnya adalah penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah ini biasanya itu terdiri dari 4 bab ya. Pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 adalah implementasi dan uji coba, dan bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Tetapi kadang-kala ada juga yang menuliskannya dengan 5 bab ya. Nah, kalau yang 5 bab berarti di bab 3-nya hanyalah metodologi penelitian, sedangkan bab 4 adalah implementasi dan uji coba. Nah, selebihnya itu sama. Nah, kembali ke topik awal kita, yaitu kesalahan umum yang sering kali terjadi yang oleh mahasiswa pada penulisan ilmiah atau skripsi yang ia tulis. Ya, yang pertama kita masuk dulu ke dalam bab 1 atau pendahuluan. Ya, kesalahan pertama yang umum adalah kesalahan dalam menuliskan latar belakang masalah. Ya. Nah, seringkali bahwa dituliskan bahwa pada latar belakang tersebut terlalu klise, terlalu panjang, saking panjangnya itu muter-muter aja tanpa tahu sebenarnya masalahnya apa gitu. Apa yang perlu diteliti pada penelitian kamu gitu. Nah, kalau anak IT biasanya kan mulainya dengan perkembangan teknologi bla 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 bla, kemudian perkembangan sistem operasi, perkembangan Android misalkan. Nah, itu muter-muter aja perkembangan tentang menjelaskan teknologinya, tetapi masalahnya itu tidak dijelaskan secara detail di situ, tidak dijelaskan secara gamblang.
Nah, kita perlu menjelaskan kenapa sih kita perlu meneliti ini dari suatu masalah. Ya, namanya latar belakang masalah, kita meneliti karena ada satu fenomena atau suatu masalah. Ya. Secara umum memang penulisan latar belakang masalah ini kita kan memulai dari sesuatu yang umum, kemudian kita detailkan lagi menjadi permasalahan yang khusus, lalu muncullah solusi atau hipotesis yang kita utarakan, yang ingin kita teliti. Nah, bagaimana cara penulisannya? Yang pertama adalah kita harus mencari satu fenomena masalah. Nah, fenomena ini didukung oleh data dan fakta yang kita temukan. Nah, data dan fakta ini kita bisa temukan dengan mengunjungi misalkan situs-situs statistik atau beberapa permasalahan yang berdasarkan dari survei yang pernah dilakukan. Misalkan, contoh, misalkan kita membukanya dengan perkembangan teknologi semakin pesat misalkan. Kemudian kita kaitkan lagi dengan data dan fakta fenomenanya, misalkan pengguna mobile atau pengguna internet di Indonesia tahun ini, tahun 2020 misalkan, atau 2021 adalah sekian. Ya. Jangan juga menggunakan data yang terlalu lama gitu. Jadi misalkan kita meneliti tahun 2020, kemudian di latar belakang masalahnya kita menyajikan data tahun 2012 gitu. Nah, itu kan sudah nggak relevan gitu. Setelah kita menemukan satu fenomena dengan data dan fakta yang terdapat di dalamnya, kemudian tahap kedua adalah kita harus mampu menjawab mengapa kita perlu meneliti ya terhadap satu masalah dan fenomena tersebut. Nah, di sini kan setelah kita menjabarkan fenomenanya, datanya, dari hasil penjabaran itu kita simpulkan sedikit, kita menghasilkan suatu jawaban mengapa kita harus meneliti objek penelitian tersebut atau fenomena tersebut. Saya lebih suka mengatakan bahwa itu adalah suatu fenomena ya, sehingga itu menghasilkan suatu masalah yang terjadi di lingkungan kita. Baik, setelah latar belakang masalah, selanjutnya ada subbab tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini kan masih dalam satu bab yang sama dengan latar belakang, yaitu pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini pada hakikatnya adalah kita merencanakan apa yang kita teliti dan di situ kita rumuskan tujuannya. Nah, terkadang kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa yaitu mereka menuliskan tujuan itu langsung berupa sebagai suatu kesimpulan. Kalau kita baca perlahan-lahan, kalau kita baca atau kita perhatikan lagi gitu. Contohnya seperti ini. Di sini saya sering menemukan misalkan tujuannya adalah membuat aplikasi informasi pariwisata di DKI Jakarta yang memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi wisata. Nah, di sini kata-kata memudahkan ini adalah sebagai suatu jawaban ya. Nah, kita meneliti dengan pada bab 1 itu merupakan tujuan kita, artinya ini adalah ya emang ini ada tujuannya gitu. Tetapi kita tidak boleh menuliskan di tujuan penelitian kita bahwa di bab 1 ini merupakan adalah jawaban gitu. Jadi mungkin sebaiknya teman-teman di sini menuliskan kalau ingin menggunakan kata-kata memudahkan ini bisa ditambahkan dengan membuat aplikasi informasi pariwisata di DKI Jakarta yang diharapkan memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi wisata. Nah, ini kata yang diharapkan. Kenapa? Dalam memulai penelitian kita belum tahu jawabannya gitu. Kita mengangkat objek penelitian kita dari latar belakang masalah, kemudian kita tuliskan. Di bab 1 kita belum mengetahui apakah nanti kesimpulan atau hipotesis yang kita utarakan di penelitian ini akan berhasil atau tidak gitu. Maka alangkah baiknya di bab 1 dengan subbab tujuan penelitian itu kita menuliskan seperti ini. Jadi tidak langsung kepada kesimpulan atau langsung kepada bab 4 karena kita sebelumnya nggak tahu, ceritanya kita nggak tahu nih ya, hasilnya akan seperti apa kita nggak tahu. Selanjutnya adalah bagian batasan masalah. Nah, pada batasan masalah, mahasiswa terkadang menuliskannya dengan terlalu membatasi objek penelitiannya dengan menggunakan kalimat negatif
atau kalimat negatif itu biasanya kita sebut dengan misalkan tidak atau hanya atau tidak bisa. Nah, contohnya kayak gini, misalkan batasan masalahnya adalah pada penelitian ini aplikasi tidak memiliki database misalkan. Aplikasi tidak dapat berjalan secara online. Aplikasi tidak dapat berjalan di handphone, smartphone Android misalkan. Nah, itu kan merupakan suatu kalimat negatif. Jadi kami sebagai dosen penguji saat sidang itu melihat penelitiannya langsung, loh ini kamu meneliti bisanya apa gitu. Jadi langsung di statement semuanya itu tidak bisa di batasan masalah. Nah, sebaiknya kata-kata negatif itu kita ubah menjadi satu kalimat positif. Ya. Contoh, misalkan, contohnya dengan mengambil contoh yang tadi ya. Misalkan pada aplikasi ini berjalan secara misalkan berjalan secara statik atau tadi kan tidak memiliki database ya. Nah, kita jelaskan kenapa sih harus berjalan secara statik gitu. Atau kenapa mesti berjalan secara offline ya. Alasannya perlu kita utarakan di batasan masalah. Tetapi alasannya juga jangan juga kita tulis begini, misalkan penelitian ini berjalan secara statis karena penulis tidak bisa menggunakan database misalkan, itu juga salah gitu ya. Kembali lagi ke kalimat negatif jadinya ya. Nah, ubah kalimatnya menjadi positif dan kemukakan alasannya kenapa kita menggunakan fitur tersebut. Batasan masalah ini memang memiliki satu peran yang cukup krusial dalam penelitian kita. Kenapa? Karena dengan batasan masalah ini kita lebih memfokuskan tentang persoalan yang akan kita teliti. Ya, jadi dengan membatasi ruang lingkupnya itu menjadikan penelitian kita lebih terfokus. Tapi tetap dengan tidak menuliskannya dengan kalimat negatif. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan batasan masalah. Nah, yang pertama adalah batasan masalah hendaknya ditulis sesuai dengan kemampuan peneliti. Tetapi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa walaupun sesuai dengan kemampuan peneliti, kita juga tidak boleh menuliskan batasan masalah yang terlalu membatasi dan menggunakan kalimat negatif. Ya, kita perlu menuliskan walaupun sesuai dengan kemampuan, kita menuliskan dengan data dan fakta yang sesuai. Nah, itu sesuai dengan poin yang kedua, yaitu sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Nah, data dan fakta ini contohnya misalkan gini, kita meneliti misalkan tentang aplikasi kesehatan. Nah, data yang kita punya misalkan adalah data pengguna berdasar dari Kementerian Kesehatan misalkan, dengan jumlahnya misalkan berapa puluh juta data misalkan. Nah, itu adalah data dan fakta. Nah, itu kita sesuaikan di batasan masalah gitu. Kemudian kita perlu juga untuk teliti dulu permasalahannya, data yang kita punya, baru kita masukkan ke dalam masalah yang akan kita tentukan ya. Kemudian yang terakhir adalah batasan masalah ini yang akan kita tuliskan ya, sebaiknya itu juga memiliki daya tarik yang mungkin saja nanti akan dibaca oleh peneliti lain atau mahasiswa lain, atau bisa juga dibaca oleh dosen yang menjadikan penulisan ilmiah kita adalah referensinya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dalam menuliskan batasan masalah. Selanjutnya bagian terakhir dari bab 1 adalah sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini merupakan satu tahapan atau bagaimana cara kita mengerjakan penelitian ilmiah kita. Biasanya ini disesuaikan dengan bab penelitian yang akan kita tulis ya. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan misalkan di suatu penulisan ilmiah atau penelitian ini merupakan sebagai suatu alur ya, alur pengerjaan. Kita tahu misalkan di bab 1 adalah pendahuluan. Nah, fase pendahuluan ini merupakan perencanaan dari penelitian kita. Ya, makanya di situ ada latar belakang, ada tujuan, ada batasan masalah. Kemudian ada bab 2. Bab 2 itu adalah landasan teori atau kajian pustaka yang akan kita baca, yang akan kita kumpulkan untuk mendukung penelitian kita. Nah, di bab 3 ada yang kita sebut dengan metode
penelitian, metodologi penelitian. Nah, di sini kita kaji metodologi yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian bisa kita implementasikan metodologi yang sama atau kita menciptakan metodologi yang baru, misalkan. Dan bab 4 misalkan adalah implementasi dan uji coba. Dan bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Ini kalau kita membuat penulisan ilmiah dengan 5 bab. Kalau misalkan 4 bab, langsung di bab 3 itu adalah implementasi dan uji coba. Nah, kesalahan yang umum yang terjadi pada penulisan sistematika penelitian yang ada di bab 1 itu banyak sekali mahasiswa yang melakukan copy paste dari penulisan lainnya. Padahal sistematika penulisan itu bisa saja berbeda-beda setiap mahasiswa, ya. Bisa saja caranya berbeda. Nah, kadang-kala karena copy paste itu tanpa dibaca, yang penting ada, bahkan isi paragrafnya di dalam sistematika penulisan ini masih punya orang gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya pada pembuatan sistematika penulisan yang ada di bab 1. Itu tadi kesalahan umum. Ulang lagi. Baik, itu tadi kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa pada penulisan Oke, 3, 2, 1. Baik, itu tadi kesalahan umum yang seringkali saya temukan pada saat menguji atau pada saat sidang penulisan ilmiah ya atau penelitian dan skripsi. Nah, kesalahan tadi yang kita bahas adalah pada bab 1 atau pendahuluan. Nah, nanti kita akan bahas lagi kesalahan yang sering kali terjadi pada penulisan ilmiah pada bab 2. Nanti di video selanjutnya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini. Ulang lagi. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Insya Allah akan saya jawab, saya bahas di sana. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bagikan juga linknya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di Kacamata Dosen yang selanjutnya. Ciao, bye-bye.